Halo Sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin terbaru dari Innovatek, yaitu mesin blower vacuum sealer INV 1080LF merek Innovatek. Tanpa menunggu lama-lama, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam mesin tersebut. Oke, di samping kiri mesin terdapat MCB untuk saklarnya ya. Kita bisa naikkan. Lalu di bagian bawah ini terdapat tempat colokan untuk pedal yang nantinya akan kita bantu untuk proses vakum ya. Oke, lalu untuk yang di bagian paling atas sendiri, ini kita mulai dari yang sebelah kiri. Ini ada emergency ya, ini untuk safety-nya ya, kita bisa tekan. Lalu kita beralih ke sebelah kanan, di situ ada tombol untuk on off-nya. Lalu kita beralih ke kanan, ini untuk proses pemanasnya ya. Nah, setelah proses pemanasan maka termo akan menyala. Nah, untuk cara settingnya sama, kita tinggal tekan set. Kita bisa aplikasikan navigasi bawah atau atas untuk mengurangi dan menambahkan. Oke, kita tekan set lagi. Selanjutnya terdapat untuk tombol blower yang nanti dimana fungsinya untuk membantu pendinginan proses untuk sealernya. Lalu di sebelah kanannya ini terdapat expirednya ya. Nah, untuk posisi expired ini ketika kita nyalakan maka counternya akan tetap menyala. Lalu terdapat tombol reset di bagian tengah yang nantinya bisa digunakan untuk mereset. Nah, untuk posisi tulisan kecilnya atau apa namanya, expirednya ini berada di bagian sebelah sini ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk expirednya berada di sebelah sini. Jadi ini komposisinya sudah lengkap. Lalu untuk yang selanjutnya ini untuk vakum. Jadi untuk proses vakum kita bisa menyalakan, lalu dibantu dengan pedal tadi ya untuk proses membantunya. Lalu untuk yang sebelah kanannya di sini ada blowing. Nah, ini untuk blowingnya, fiturnya ada di sebelah kanan, kita menyalakan. Lalu terdapat beberapa potensio, yaitu untuk yang pertama ini mengatur potensio kecepatan atau posisi timing dari expirednya ya. Nah, ini untuk expirednya, posisi timingnya bisa diatur dari fitur potensio ini. Lalu untuk yang di sebelah kanan, di tengah, ini untuk blowing ya. Ini untuk menambahkan atau mengurangi semburan untuk blowingnya. Lalu di sebelah kanan, ini potensio untuk settingan kecepatan perputaran conveyor ya. Ini jadi kita bisa lihat semakin cepat, nah ini semakin turun. Oke, terdapat demo di sebelah kanannya ya untuk pengaturan panasnya. Lalu terdapat bar meternya untuk pengaturan vakumnya ya. Jadi kita bisa lihat nanti untuk fitur vakumnya ketika kita coba pakai, kita nyalakan, ini nanti akan menyala ya. Nah, ini kita klik, nah maka otomatis barnya akan bekerja. Tapi sebelumnya kita tekan tombol untuk pedalnya ya, karena itu fitur vakumnya. Jadi kita harus menggunakan pedalnya. Nah, di sebelah kanan ini merupakan fitur yang nanti membantu untuk blower dan vakum ya. Jadi di sini untuk keluar anginnya atau sedotannya semua dikontrol dari fitur tersebut. Lalu kita menuju ke regulator. Jadi mesin ini dilengkapi dengan regulator kompresor yang nantinya kita akan sambungkan di kabel kuning ya. Kita masuk nipple-nya di bagian belakang untuk sambungan kompresornya. Lalu untuk barnya ini settingannya di angka sekitar kurang lebih 4. Untuk cara settingnya sama, kita tinggal tarik lalu akan kita putar. Nah, untuk di posisi conveyornya sendiri terdapat settingan ya. Untuk yang pertama-tama di bagian bawah ada untuk settingan memajukan bagian conveyornya, lalu untuk memundurkan ya. Jadi bisa disetting disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tinggal kendorkan lalu kita kencangkan untuk mendapatkan posisi conveyor yang bagus. Kita beralih ke atas. Di sini ada dua settingan antara kiri dan kanan. Ini adalah settingan untuk conveyor ya, agar ketika perputaran dia tidak bisa lari ke kiri atau ke kanan. Ini untuk menstabilkan. Jadi bila mana nanti conveyornya dia lari ke kiri, berarti kita butuh menyetingnya ini kurang narik atau kurang maju untuk yang di bagian sisi satunya ya. Jadi ini fungsinya untuk pengaturan agar menyeimbangkan bagian konveyornya tidak lari ke kiri atau ke kanan.
Lalu untuk settingan yang di depan ada dua juga. Ini settingan untuk naik turunnya di bagian konveyornya ya. Kita bisa lihat untuk space-nya ini. Kita bisa kendorkan di antara kiri dan kanan, lalu kita turunkan bila mana kita membutuhkan bagian konveyornya ini agak turun ke bawah. Oke, lalu untuk di bagian kiri terdapat dua settingan ya. Ini untuk naik turun bagian bodi atas dengan bagian bawah ya. Ini ketika dia kurang naik atau kurang turun, kita tinggal settingnya di sebelah sini. Lalu kita menuju ke bawah. Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan roda. Di mana roda ini memiliki pengunci yaitu di bagian belakang ya. Lalu ada juga untuk penguncinya di bagian belakang sisi kanan. Lalu untuk di bagian belakang ini terdapat untuk filter regulatornya ya. Jadi mesin ini sudah dilengkapi dengan filter regulator untuk penyaringan bagian nanti kompresornya ya. Oke, demikian untuk penjelasannya. Langsung saja kita akan cobakan untuk running mesinnya ya. Untuk yang pertama-tama saya akan mencobakan untuk fitur vakumnya ya. Kita akan coba untuk fitur vakum setelah ini. Oke, untuk fitur vakumnya di sini yang pastinya kita harus mematikan tombol untuk blowingnya ya. Lalu untuk pengaplikasiannya ini kita membutuhkan pedal untuk proses vakumnya. Tapi akan terlebih dahulu kita cobakan untuk kemasannya yang akan kita coba ini. Untuk pedalnya kita taruh bawah. Ini ya sudah kita pencet. Ini untuk fitur vakumnya kita masukkan. Oke, untuk mempermudah kita bisa membuka bagian partnya ini ya, untuk agar kita bisa melihat untuk posisi vakum. Nah ini vakum. Lalu kita bisa geser ke kiri, lanjut ke bagian sealernya. Nah untuk kecepatannya sendiri ini bisa kita atur ya, sesuai kebutuhan. Untuk expirednya, nah ini berputar dia. Nah ini untuk timingnya kita bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kita akan coba cek untuk bagian ininya. Nah ini dia tersedot ya, bagian depan lalu bagian belakang ya. Oke, langsung saja kita akan cobakan untuk fitur blowing sealernya. Oke, setelah itu kita akan coba untuk fitur blowernya ya. Jangan lupa kita untuk menekan tombol blowernya, kita nyalakan. Lalu untuk proses produksinya seperti biasa kita bisa buka cupnya ya untuk mengetahui posisi sealernya semakin maksudnya sudah pas atau belum. Yang pertama kita masukkan. Nah ini ya untuk posisinya. Nah kita bisa lihat untuk di bagian blowernya. Nih. Oke. Untuk tambahan semburan anginnya kurang lebih nanti disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Oke, ini untuk hasil expirednya kita bisa lihat sendiri ya. Ini untuk pengaturan angka atau hurufnya kita bisa atur, karena nanti di perlengkapannya ini terdapat untuk pengaturan huruf dan angkanya ya. Ini kita bisa lihat untuk expirednya ya, terlihat ya. Oke, hasilnya oke. Sealer plus expirednya ya berjalan dengan lancar. Oke, ini untuk beberapa hasilnya ya, bisa kita lihat untuk ini untuk blowingnya terisi ya, terisi penuh, dan untuk bagian atasnya juga tidak terlalu bisa tertutup semuanya. Lalu untuk vakumnya kita bisa lihat, nah, ini ya, dia tersedot. Ini nanti cocok dengan untuk kemasannya ya. Oke, demikian tutorial untuk mesin blower vakum sealer INV 1080 LF merek Innovatec. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatec semuanya. Mesin ini sedikit tambahan ya. Mesin ini sangat kompleks sekali, jadi sangat cocok sekali untuk usaha packaging ya. Untuk sobat-sobat Innovatec semuanya, karena memiliki fitur yang sangat lengkap. Ada blowing, ada vakum, ada expired dan lain sebagainya. Oke.